kelihatan. Ya makanya saya bilang kalau begini ya copot Kapolrinya. Karena Kapolrinya itu tidak, Kapolrinya mendiskriminasi, kan udah kelihatan. Menendang ke atas itu udah kelihatan. Buat saya yang tahu dalam organisasi orang bisa ditendang ke atas, mungkin Pak Ponto juga tahu. Ya, saya organisasinya besar, jadi orang bisa disingkirkan dengan ditendang ke atas. Kalau zaman saya itu orangnya sampai mati, Pak. Ya karena dia tahu dia sedang ditendang ke atas. Nah kalau sekarang saya langsung menyimpulkan bahwa dasar perilaku diskriminasi itu dari negara. Berulang-ulang dari sejak dilakukan oleh namanya Inspektur Napoleon Bonaparte. Ya, nekokin tinja ke Muhammad Kacé. Dan selanjutnya masih ada, Pak, sampai Wawan ini. Jadi kalau begini terus, kalau sampai, saya katakan sama Jenderal Tobing kemarin, kalau sampai nanti Papua merdeka, gara-gara Amerika membutuhkan emas sekarang, ya, yang salah negara loh. Saya bilang gitu. Nah, bagaimana Pak Ponto mengomentari kejengkelan saya ini? Karena negara, Pak. Betul, Pak. Jadi, sebenarnya kita sudah sama melihat, sudah hampir. Makanya saya suka tampil di YouTube, di mana-mana. Itu kan untuk mengingatkan orang-orang yang lagi duduk itu, supaya jangan sampai sudah duduk lupa berdiri. Ya, kan? Betul. Jadi politikus-politikus itu ya, kita salahkan. Betul, Pak, betul. Ya. Jadi memang tidak ada jalan lain, Pak, sekarang, selain kita menggonggong. Betul. Supaya dia berdiri dari dudukannya. Jadi kita harus teriak terus nih di sini kan, Pak Ponto, kan? Bukan Pak Ponto. Betul, ya. Betul. Ya. Betul. Menggonggong terus kita kan? Harus gonggong terus. Ya. Supaya dia kupingnya paling enggak bising sampai dia berdiri. Kalau enggak dia udah duduk sampai lupa berdiri. Jangan-jangan ini gara-gara ada Ma'ruf Amin dari NU yang sebenarnya kadrun juga. Begitu juga Mahfud MD yang kadrun juga. Karena kalau menurut penelitian, saya udah sampaikan nih, penelitian Profesor Australia Meissner dan Burhanuddin Mutadi, 54% NU itu kadrun anti rumah ibadah non-muslim. 52-53% anti terhadap non-muslim jadi pemimpin. Mungkin sampai di sini dulu biar Pak Gajah Mada melanjutkan pembicaraannya tadi, masih terputus. Ya, tadi kan saya bilang kan diskriminasi. Diskriminasi terhadap KKP-KK tadi kan, kalau nggak boleh pakai Pancasila. Ya. Nah, berarti ada diskriminasi tersebut, TNI akan kehilangan dukungan dari sebutlah non-muslim yang masih didiskriminasi seperti orang Papua. Itu maksud saya. Ya. Sehingga ya, karena diskriminasi itu dilakukan oleh negara, ya, sebutlah negaranya tidak bisa membuat takut si Wawan yang di Lampung. Negara belum lama itu katanya 2 gereja lagi dalam 1 hari. Artinya polisi tidak otomatis langsung menangkap, itu kira-kira. Polisinya ngerjain yang lain, itu kan negara sebenarnya. Jadi memang harus ada yang harus ada yang menggonggong. Iya, bahkan lebih jelas lagi gini, Pak. Si Wawan itu ditangkap oleh Kapolda Jabar. Jadi sebelum Kapolda yang sekarang ini baru, Pak. Dulu Kapolda Jabar itu ada di Kapolda Lampung. Ketika dia menangkap Wawan, dia bukannya diapresiasi, malah ditendang. Tapi untungnya ditendangnya ke atas, ke Jawa Barat, jadi Kapolda Jabar dia. Akhirnya ketika dia jadi Kapolda Jabar yang tadinya menangkap Wawan, sekarang dia bertolak belakang 180 derajat. Dia malah penjarakan apologet Yusuf Manubulu. Jadi kelihatan. Ya makanya saya bilang kalau begini ya copot Kapolrinya. Karena Kapolrinya itu tidak, Kapolrinya mendiskriminasi, kan udah kelihatan. Menendang ke atas itu udah kelihatan. Buat saya yang tahu dalam organisasi orang bisa ditendang ke atas, mungkin Pak Ponto juga tahu.
Ya, saya organisasinya Ya. besar. Jadi orang bisa disingkirkan dengan ditendang ke atas. Kalau zaman saya itu orangnya sampai mati, Pak. Ya karena dia tahu dia sedang ditendang ke atas. Nah, kalau sekarang saya langsung menyimpulkan bahwa dasar perilaku diskriminasi itu dari negara. Berulang-ulang dari sejak dilakukan oleh namanya Inspektur Napoleon Bonaparte. Ya, nekokin tinja ke Muhammad Kacé, dan selanjutnya masih ada Pak sampai Wawan ini. Jadi kalau begini terus, kalau sampai saya katakan sama Jenderal Tobing kemarin, kalau sampai nanti Papua merdeka gara-gara Amerika membutuhkan emas sekarang, ya, yang salah negara loh. Saya bilang gitu. Nah, bagaimana Pak Ponto mengomentari kejengkelan saya ini? Karena negara, Pak. Betul, Pak. Jadi sebenarnya kita sudah sama melihat, sudah hampir. Makanya saya suka tampil di YouTube, di mana-mana. Itu kan untuk mengingatkan orang-orang yang lagi duduk itu supaya jangan sampai sudah duduk lupa berdiri. Ya, kan? Betul. Jadi politikus-politikus itu ya. Iya. Kita salahkan, betul Pak, betul. Ya. Jadi memang tidak ada jalan lain Pak sekarang selain kita menggonggong. Betul. Supaya dia berdiri dari dudukan. Jadi kita harus teriak terus nih di sini kan, Pak Ponto, kan? Dengan dukungan Pak Ponto, betul. Ya. Betul. Ya. Betul. Menggonggong terus kita kan? Harus gonggong terus. Ya. Supaya dia kupingnya paling enggak bising sampai dia berdiri. Kalau enggak dia udah duduk sampai lupa berdiri. Ya. Memang kalau saya menyimpulkan jangan-jangan ini gara-gara ada Maruf Amin dari NU yang sebenarnya kadrun juga. Begitu juga Mahfud MD yang kadrun juga. Karena kalau menurut penelitian, saya udah sampaikan nih, penelitian Profesor Australia Meissner dan Burhanuddin Mutadi, 54% NU itu kadrun anti rumah ibadah non-muslim. 52-53% anti terhadap non-muslim jadi pemimpin. Jadi ketika Pak Ponto jadi kabai, sebenarnya mereka anti, Pak. Ya, atau misalnya dulu waktu itu siapa sih? Letjen yang cuma 17 jam, Pak, menjabat. Itu gara-garanya dari situ. Kalau di media saya bacanya. Jadi di media itu Muslim menyatakan tidak setuju. Letjen Kostrat itu ya Johnny Lumintang, Pak. Johnny Lumintang itu. Jadi memang begini, Pak. Ya. Itu memang ada masanya. Jadi perkembangan kita bisa lihat itu memang Kostrat dari dulu tidak pernah non muslim. Sekarang kan sudah berubah. Jadi ada masanya memang. Nah, untuk supaya dia berubah itu memang harus digonggong. Digonggong terus. Nah, perubahan ini itu tidak mungkin 1-2 hari. Itu satu generasi. Satu generasi, Pak. Kan saya tadi pakai Gajah Mada, Pak. Gajah Mada di dalam kitab Dharma Gandul, Pak. Itu sudah 400 tahun, Pak. Sejak dari 400 tahun yang lalu, Gajah Mada dan Raja Majapahit sudah merasakan diskriminasi itu. Jadi bukan satu generasi lagi. Mereka sudah melakukannya berulang-ulang, Pak. Nah, itu yang sudah berulang-ulang. Maksudnya sekarang itu kalau saya lihat perkembangan di dalam militer ya. Kalau militer yang dulu itu pejabat-pejabatnya itu yang nggak selalu Muslim, sekarang sudah ada perubahan, berubah ke arah. Jadi memang lambat. Tapi kalau tidak digonggong, ya dia duduk terus. Nah, sekarang ini sudah jadi tren bahwa tekanan itu hanya dari sosmed. Media sosial ini merupakan tekanan. Kalau enggak, ya udah, nggak jalan dia. Itu harus terus. Itu situasinya.
Iya, makanya saya mau mengatakan sekarang ya, dari gonggongan ini. Itu para politikus atau yang sedang duduk sekarang jangan molor ya. Sudah ratusan tahun Indonesia didiskriminasi oleh Quran dan hadis. Sampai jengkel banget itu Raja Majapahit dan Gajah Mada itu. Sampai saya nggak berani ngomong saking kerasnya Gajah Mada dalam Dharma Gandul ya, dalam serat Dharma Gandul. Iya. Dia sebutkan nama binatang, Pak, Gajah Mada itu. Ya. Benar kok ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.